merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulfasari, guru kelas di SD Negeri 1 Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas 5 SD Negeri 1 Pacekulon. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa-siswi untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa-siswi tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten pembelajaran. Berdasarkan hasil rapor pendidikan SD Negeri 1 Pacekulon menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid, khususnya kompetensi membaca teks informasi, merupakan indikator yang paling perlu ditingkatkan daripada yang lain. Menyadari bahwa kemampuan pemahaman terhadap teks bacaan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan dan kosakata relevan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menanamkan konsep dan membantu siswa untuk membentuk pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya akan menggunakan Vipompuzzle atau video pembelajaran, podcast, dan puzzle untuk meningkatkan keterampilan literasi dalam memahami teks informasi siswa kelas 5 SD Negeri 1 Pacekulon, Nganjuk. Dalam pembelajaran kali ini, saya memanfaatkan Chromebook untuk menayangkan video pembelajaran. Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk masih jarang digunakan, sehingga saya berkeinginan untuk mengoptimalkan penggunaannya. Yang kedua adalah gadget untuk mendengarkan podcast. Sebelumnya, siswa telah mengunduh aplikasi Spotify di gadget masing-masing. Dan yang ketiga adalah puzzle siklus air. Puzzle ini merupakan karya inovatif yang saya desain sendiri, lalu saya cetak di percetakan menggunakan bahan yang lebih awet. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya awali dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menentukan gaya belajar siswa. Dari asesmen tersebut, saya mendapatkan siswa-siswi dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Asesmen ini saya lakukan dengan menggunakan sebuah kuesioner, di mana dalam kuesioner tersebut akan tergambar seperti apa gaya belajar siswa. Kuesioner terdiri dari 3 pilihan, A, B, dan C. Jika siswa memilih lebih banyak pilihan A, maka siswa tersebut dominan visual. Jika memilih lebih banyak pilihan B, maka dominan auditori. Dan jika memilih lebih banyak pilihan C, maka dominan kinestetik. Selain asesmen diagnostik non-kognitif, saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Asesmen diagnostik kognitif awal saya lakukan dengan memberikan asesmen menggunakan kuisis. Dari asesmen tersebut, saya dapat mengetahui siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Setelah itu, saya membuat kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Di dalam setiap kelompok, ada anak-anak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses.
Diferensiasi konten dilakukan dengan memberikan materi yang berbeda untuk setiap kelompok siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Anak-anak visual akan melihat tayangan YouTube tentang siklus air, sedangkan anak-anak kelompok auditori akan mendengarkan podcast dari Spotify. Untuk anak-anak kelompok kinestetik akan menyusun puzzle siklus air. Diferensiasi proses saya lakukan dengan tutor sebaya dan pendampingan individu. Untuk anak-anak berkemampuan tinggi dan sedang, mereka akan melakukan pembelajaran dengan teknik tutor sebaya. Anak-anak yang berkemampuan tinggi akan menjadi tutor bagi teman-temannya yang berkemampuan sedang. Tutor ini bisa langsung berhubungan dengan guru apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Sedangkan pendampingan individu saya lakukan untuk mendampingi anak-anak yang memiliki kemampuan rendah di masing-masing kelompok. Bersama teman di kelompok mereka mengerjakan LKPD yang telah disiapkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran hari ini. Pembelajaran berdiferensiasi membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi membuat siswa lebih paham pada materi yang diajarkan. Berikut adalah testimoni dari siswa setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kiki, ini kan sudah belajar tadi bikin menyusun puzzle ya. Gimana setelah belajar dengan menyusun puzzle ini? Gimana kesannya? Lebih mudah nggak belajarnya? Udah paham? Lebih paham? Lebih paham. Oke. Seneng belajar kayak gini? Oke. Pada aktivitas sebelumnya, anak-anak telah melakukan aktivitas pembelajaran untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru berkaitan dengan siklus air. Pengetahuan-pengetahuan baru yang telah diperoleh itu dapat menjadi modal agar anak-anak dapat lebih memahami teks informasi yang disajikan. Pada aktivitas selanjutnya, anak-anak akan belajar untuk memahami teks informasi melalui Google Form. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kolika Puspandari. Saya adalah rekan kerja dari Bu Nadia Ulfasari. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Nadia, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sangat bermanfaat karena dapat mengakomodir kebutuhan siswa dalam hal gaya belajar, dalam hal pembelajaran juga. Dan kedepannya akan saya laksanakan di kelas saya karena pengaplikasian dari pembelajaran ini bisa diterapkan di sekolah kami. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono, Kepala Sekolah dari Bu Nadia Ulfasari, menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan ini sangat penting dan sangat memberikan kualitas di dalam peningkatan kemampuan literasi siswa, dan kami berharap bahwa pembelajaran semacam ini harus terus dilaksanakan dan sekaligus dapat diaplikasikan di kelas-kelas yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Saya terus memotivasi diri sendiri dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa.
langkah kecil yang kita lakukan saat ini akan menjadi pijakan bagi langkah besar mereka di masa depan.